Halo guys, balik lagi bersama Dek di materi online training Stellan Ecu Speeduino. Nah, di materi kali ini kita akan membahas hardware dan software. Nah, mungkin di materi sebelumnya kita membahas tentang general ya, apa itu Speeduino, terus implementasi dan penggunaan seperti apa. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang hardware dan software. Di sebelumnya juga kita singgung ya, official boardnya si Speeduino itu seperti apa. Nah, kita demokan ya. Nah, ini official boardnya si Speeduino itu seperti ini. Bentuknya kotak, tidak ada case-nya, terus dia nggak ada soketnya. Kemudian fiturnya juga bisa dibilang ini apa ya, basic banget gitu loh. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan versi 4 ini, saya rasa bakal menemukan kendala, di antaranya konektornya itu dikit dan dekat. Terus input-outputnya juga terbatas. Dan tentunya susah untuk maintenance. Karena kalau seperti ini pasti disolder langsung nih. Agak ribet. Nah, itu alasan utama hadirnya DEC. DEC itu berkaca dari board officialnya ini, kita mendevelop ulang yang ada soketnya, yang ada casingnya, biar lebih proper gitu loh. Terus untuk hardware yang kita develop itu nggak ada bedanya. Maksudnya dari segi komponen juga sama. Part-part yang digunakan itu juga sama dengan official boardnya. Dan yang pasti Speeduino itu secara official hanya mengeluarkan versi 4. Jadi kalau misalnya ada versi NO2C itu bukan dari official si Speeduino, akan tetapi NO2C itu develop juga ya dari ya developer kayak DEC ini. Cuman mereka yang international publish. Makanya ada istilah NO2C. Terus Speeduino juga mengeluarkan Dropbear itu juga official Speeduino. Terus ada Sigfox itu juga bukan officialnya, tapi hasil develop dari developer lain juga. Nah, ketika kita berbicara board ya ini boardnya si officialnya ini. Nah, kayak gini. Kayak gini kan tentu nih susah kan ya. Kalau mau masang gimana nih, soketnya nggak ada, cara nyoldernya gimana. Nah, maka dari itu DEC menciptakan dan mendevelop Ecu yang ada case-nya nih kayak gini, metal case, kemudian waterproof konektor. Nah, ini biasa kita perjualkan untuk segmen RIS ya, karena soketnya dia waterproof, kemudian ada lock-nya juga. Nah, ini ada lock-nya. Ada lock-nya. Nah, ini 24 pin ya. DEC menciptakan yang premium. Ini 24 pin. Metal case, waterproof, cocok nih buat balapan, race, off-road, drag, rally. Terus boardnya yang kita develop ulang, nah ini lebih sederhana lagi, terus komponennya juga lebih minimalis karena kita sesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dan user. Nah, di sini juga ada pinout-nya nih, ada pinout tuh. Nah, ada fan, ada map, launch control, coil 1 2 3 4 ada. Nah, untuk yang versi ini support untuk
sampai 4 silinder sequential, 8 silinder pirate, 6 silinder pirate. Dan menariknya yang versi ini ya, yang metal case, ini ada versi yang lebih gede seperti ini nih. Tuh. Dia double konektor dan nggak akan ketuker kanan atau kirinya. Yang ini bisa 8x8 sequential, 6 silinder sequential juga bisa. Nah, misalnya teman-teman beli yang versi 24 pin ya, terus mau upgrade, itu wiringnya nggak berubah. Cukup pindah ini konektornya. Karena konektornya kita develop dan kita desain untuk board yang besar. Tuh, tinggal pasang. Di lock. Nah, mantep. Case-nya semua waterproof. Ini biasanya untuk segmen race ya. Yang biasa kena air, guncangan, itu biasa pakai yang metal. Nah, untuk yang harian, kita ada yang nih, yang kayak gini. Nah, buat temen-temen yang kemarin ikut pelatihan offline, dapat nih itu yang kayak gini. Ini ada case-nya juga ya. Ada pin out-nya juga. Nah, ada pin out-nya. Ini 25 pin. Terus ini ada yang double konektor juga kayak gini. Tuh. Sama. Dari sini mau pindah ke yang gede, ya tinggal pindah. Karena kita desain multifungsi ya. Jadi dari sini terus masuk yang gede ini juga bisa. Nah, bedanya sama yang gede yang metal case tadi itu cuman yang di sebelahnya itu ada auxiliary-nya. Kayak AC, terus apa? Launch control itu pakai jalur yang di sebelahnya. Tapi kalau untuk harian ini udah recommended banget ya versi yang ini. Udah recommended. Gak ada istilah anak tiri lah. Semua fitur sama, cuman beda di casing aja. Terus yang harian itu ada boxnya juga nih, kayak gini. Nah, ini metal case aluminium. Nah, ini nanti masuknya di sini. Nah, dimasukin. Jadi dia fit ya di sini, masuk di sini. Nanti saya tunjukkan di foto juga ada. Nah, itu tadi teman-teman. Secara mendasar ya, kenapa deck itu mendevelop ulang ya karena ini, karena kita pernah make yang kayak ini repot, nyoldernya, maintenance-nya. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman beli yang versi ini nih, disolder langsung nih tanpa ada konektor, mau diservis kan repot. Makanya kita langsung bikin yang ada konektornya. Terus komponen, nah menariknya ini teman-teman tidak usah perlu khawatir, tidak seperti ecu pabrikan ya, komponennya agak susah. Komponen ini ada di toko elektronik semua ada. Ini hanya resistor, kapasitor, MOSFET, transistor, Arduino. Nah, buat teman-teman yang paham elektronika nih ya, misalnya ada yang error, ya cari aja persamaannya. Misalnya resistor ya nggak harus sesuai bill of materialnya ya. Misalnya 1K mau diganti yang 900 itu juga boleh. Tapi tanpa diganti juga komponennya mudah semua, terjangkau. Terjangkau harganya, mudah dicari juga. MOSFET ini N-channel itu paling murah 6.000 ada. Pakai STP75NF. Terus IRFZ 44N, 44 itu juga bisa. Arduino-nya di sini harganya 200.000. Cukup apa ya? Bener-bener low cost gitu loh. Tapi dengan low cost ini bukan serta-merta mudah juga, tapi harus dipelajari beneran. Banyak kasus nih ya. ECU-nya murah. Banyak stigma itu memandang, wah ini ECU murah kok minta selamat ya. Semua itu balik lagi ke cara instalasinya. Maka dari itu, dengan pelatihan online ini, dari teman-teman menonton video ini, kita berharap kita membagikan ilmu, kemudian teman-teman mempraktekkan
Jadi menciptakan tangan-tangan profesional gitu loh, mematahkan stigma ecu ini murahan, dengan harga murah itu mau minta apa. Nah, kalau ada yang bilang seperti itu, kita buktikan tuh, teman-teman buktikan bahwa bisa. Mungkin benar bisa menghidupkan mesin yang nggak ada ecunya, terus mobil yang trouble, itu bisa. Namun harus digarisbawahi, sebelum teman-teman menggunakan ecu standalone Speeduino ini, teman-teman harus paham dulu tujuannya. Mau nyari ngirit bertenaga, terus atau hanya sekedar menghidupkan mesin yang nggak ada ecunya, itu teman-teman harus pahami. Misalnya nih, ada kasus, oh mas mobil saya nggak enak nih tarikannya, berebet dan sebagainya. Oh, itu harus dicek juga. Mekanikal si mesin ini sehat, fresh, enggak gitu loh. Jangan sampai alih-alih pengen mendapatkan performa yang bagus dengan alasan mengganti ecu standalone, justru mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi gitu loh. Udah beli ecu, dipasang nggak burner, malah mobilnya tambah parah. Nah, biasanya itu sering terjadi. Karena satu, mobilnya itu ada kendala di mekanikal. Mekanikal itu dalam arti ring pistonnya sudah ini, olinya ngerembes, terus metal, terus kerkasnya nggak belen, jadi getaran mesin itu nggak enak gitu loh. Jadi teman-teman sebelum mengimplementasikan ecu standalone Speeduino, dipahami dulu keadaan mesinnya, sehat atau tidak. Apabila sehat ya oke, lanjut. Tapi kalau nggak sehat ya ngapain diganti gitu loh. Mending beresin dulu mekanikalnya, baru diganti ecu standalone. Itu bakal mendapatkan solusi yang tepat guna. Terus masalah instalasi nanti kita bahas di part berikutnya ya. Instalasi, wiring, kebutuhan sensor itu kita bahas di part berikutnya. Tapi di sesi kali ini kita hanya membahas hardware dan software. Saya ulang tadi, di sini ini board officialnya itu seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini. Ini biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Tuh. Ini aslinya seperti ini. Terus deck itu menciptakan yang ada konektornya, yang biar lebih keren gitu loh. Walaupun ecu murah ya nggak kelihatan murah banget gitu. Metal case, waterproof. Nah, kayak gini. Terus yang harian nih kayak gini, pakai DB25 konektor. Nah, sudah ada pin markingnya, jadi teman-teman nggak usah bingung. Udah ada labelingnya. Nah, kelihatan. Mungkin banyak yang bilang, lah ini pakai konektor komputer DB25 apa awet? Saya jawab, awet. Karena selama ini saya mainan di rally juga sebagian mobil balapnya pakai yang ini loh. Aman-aman aja. Nggak ada kendala. Ini sebatas hardware ya. Komponen ada semua di toko elektronika. Cari substitusinya, nggak harus saklek. Apalagi teman-teman yang paham elektronika, pasti nggak ada kendala lah. Ini basic banget ya. Input outputnya basic. Tapi kita tidak membahas tentang ini ya, cara ngerakitnya atau cara ini substitusi komponen yang nggak usah. Tapi teman-teman bisa mempelajari sendiri. Terus, nah tuningnya pakai apa nih? Nah, setelah kita berbicara hardware, nah cara tuning Speeduino ini pakai aplikasi yang bernama Tuner Studio. Nah, Tuner Studio ini ada dua versi, yang berbayar sama yang gratis. Kalau yang gratis itu ya bisa-bisa aja, nggak ada yang apa ya istilahnya, nggak ada bedanya sama yang mahal. Bedanya itu yang paling berasa di yang berbayar itu bisa auto tuning. Cuman itu aja, selebihnya ya sama.
fitur auto tuning itu juga harus disupport dengan wideband controller. Wideband itu O2 sensor. Kan di mobil itu ada dua jenis ya, sensor knalpot itu. O2 sensor narrow sama O2 sensor yang wideband. Kalau yang wideband itu bisa membaca rentang aktual dari gas buangnya, misalnya 14,1, 12,1, mungkin standar uji emisi lulus gitu ya 14,7 lah. Tapi kalau yang narrow band, dia hanya mendeteksi ngirit atau boros, nilainya nggak bisa dibaca. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan software atau berencana menggunakan software yang berbayar yang bisa auto tune itu tadi, ya mau nggak mau harus menggunakan hardware tambahan, yaitu O2 sensor yang wideband, kemudian wideband controllernya, karena nggak bisa ya dari sensor itu langsung dicolok ke ECU, nggak bisa. Tapi harganya juga lumayan loh. Harga softwarenya si Tuner Studio ini kan kalau yang berbayar 1 jutaan ke atas, belum lagi masalah sensornya. Anggap aja dengan budget 4 juta baru fungsional untuk auto tune-nya. Maka dari itu kita menyarankan menggunakan yang gratis aja. Kecuali nanti sudah advance, udah dapat customer banyak, barulah. Tapi kalau untuk masih pemula, gratis saja lebih dari cukup. Itu pakai Tuner Studio. Kemudian dari laptop bisa terhubung ke ECU, itu teman-teman menggunakan namanya driver CH340. Tanpa drivernya diinstal, nanti nggak kedetek waktu dicolok. Waktu dicolok kabel itu nggak akan terdeteksi. Makanya butuh driver CH340. Nah, kemudian ketika Tuner Studio sudah diinstal, CH340 sudah diinstal, kemudian ECU ini harus diisi. Ibaratnya otak atau prosesornya, pakai namanya speedy loader. Nah, fungsi dan peran speedy loader ini untuk memasukkan data ke dalam si ECU ini, supaya ECU-nya bisa dituning, bisa dioperasionalkan. Itu pakai aplikasi namanya Tuner Studio. Pakai speedy loader. Nah, buat link downloadnya teman-teman buka aja browser, langsung buka browser. Kita tunjukin, buka browser. Nah, tulis aja di ini browser download Tuner Studio. Biasanya muncul paling atas ya. Muncul paling atas nih yang tulisannya AV Analytics. Download aja. Nah, di sini Tuner Studio ini support untuk Mac bisa, Mac, Linux juga bisa. Nah, download aja sesuai dengan operating system teman-teman. Windows ya download Windows nih. Tuner Studio MS version 3 sekian, download. Terus di sini ada Megalog Viewer. Nah, Megalog Viewer ini fungsinya untuk merecord hasil logging ketika nanti proses tuning. Nah, nanti kita bahas juga. Tapi untuk gambaran, jadi fungsi Megalog Viewer ini sebagai playernya untuk membaca hasil recordingnya. Misalnya kita lagi tuning kok ada berebet. Nah, itu nanti di parameternya kelihatan semua. Nanti kita ajarkan. Oke, download ya. Tinggal klik download di sini. Download. Habis itu terus download yang namanya driver CH340. Nah, biasanya juga muncul paling atas, cari aja. Karena ini bersifat open public download ya, jadi teman-teman bebas download dari mana aja, bebas. Download terus diinstal. Nah, ini diinstal, di-download. Download, nah diinstal, ditaruh di komputer teman-teman, pastikan ingat lokasinya di mana biar mudah. Nah, terus terakhir itu download speedy loader. Nah, ini speedy loader.
Nih, speed loader itu fungsinya itu tadi untuk mengisi data. Ibaratnya si Arduino itu kan nggak ada isinya, supaya bisa dituning, bisa ngidupin mesin harus diisi firmware-nya atau diisi operating sistemnya, otaknya gitu. Download aja sesuaikan dengan laptop teman-teman. Download. Oke. Dari ketiga komponen ini, satu Tuner Studio, terus driver CH340, habis itu speed loader. Yaudah, dari ketiga ini teman-teman udah ini ya, udah bisa buat tuningnya. Nanti kita ajarkan di part berikutnya masuk ke aplikasi Tuner Studio-nya. Nah, sebelum masuk ke aplikasi Tuner Studio, nah ini yang harus menjadi poin pentingnya. Ibarat kita beli Echo nih, install ke Arduino. Biasanya kalau kita beli Arduino atau beli Echo di salah satu toko lah misalnya, itu datanya kan kosong. Kita harus masukin dulu pakai aplikasi yaitu tadi speed loader. Jadi jangan bingung ya, Mas, aku udah download Tuner Studio kok dicolok Echo-nya nggak kedetek ya. Ya ini udah diisi belum? Kalau belum diisi ya nggak akan kedetek. Tapi biasanya kalau yang beli Echo sama DEC itu udah kita isi gitu loh. Misalnya ada yang beli, Mas, saya mau beli nih buat Avanza, biasanya datanya udah kita isi. Jadi nggak usah repot-repot, tinggal langsung masuk aplikasi Tuner Studio, tinggal tuning aja. Kalau di kita biasanya sudah kita isi, jadi nggak usah bingung. Tapi di sini saya akan mendemokan ya untuk ngisi firmware-nya. Kita demokan cara ngisi firmware-nya. Nah, teman-teman harus ini ya, siapkan kabel printer. Kabel printer yang seperti ini. Yang ujungnya nih kayak gini. Kabel printer biasa, beli di toko komputer banyak. Nah, untuk Echo yang dari DEC, yang metal case karena waterproof itu, soket USB-nya ada di dalam ya. Jadi teman-teman harus buka casing-nya terus dicolok di dalam. Karena tujuan kita kan untuk waterproof. Masa soketnya kita keluarin ya sama aja bohong. Demikian pula yang kecil tadi. Yang kecil ini tadi. Nih, ini dibuka juga di dalam. Supaya benar-benar waterproof, kecuali yang untuk harian. Yang harian kayak gini, ini casingnya nggak waterproof, jadi nggak usah dibuka. Langsung dari belakangnya ini juga bisa. Dari belakangnya. Oke, kita simulasikan ya cara nginstal firmware-nya itu seperti apa. Kita masuk ke ini speed loader tadi, lokasinya itu teman-teman harus ingat ya teman-teman. Lokasi file downloadnya itu di mana? Kita cari dulu. Nah, kita klik ini speed loader. Oh ya teman-teman, ini harus connect internet ya ketika menginstal firmware ini, karena dia sistemnya online. Install firmware-nya secara online. Install firmware-nya secara online. Terus kita colok di USB. Nah, ini sudah muncul nih. Dia baru loading. Nah, di menu speed loader ini teman-teman bisa cermati ya, ini speed loadernya. Di situ ada keterangan tahun 2024-02. Ini artinya firmware. Nih, available firmware ini terakhir di tahun 2024-02 dan pertama kali Speeduino keluar itu 2017 bulan 8.
Jadi dia update-nya berdasarkan tahun dan bulan. Jadi yang 2024 akhir-akhir bulan ini belum ada, karena pertama kali baru 2024-02. Terus teman-teman colok aja kabelnya. Nah, ini muncul nih kayak gini. Ini perlu dipertanyakan kenapa ini. Bisa kabelnya yang jelek atau coba dulu. Kita coba dulu kenapa ini. Klik choose port. Nah, ini muncul nih kayak gini. Nah, ini driver CH340-nya sudah terinstall ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung kok nggak muncul ya, karena sudah diinstal. Cuman gini teman-teman, banyak kasus itu mekanik itu kan belum tentu dan jarang yang bisa menggunakan laptop. Nah, ini jadi permasalahan karena selama kita mengadakan pelatihan online, mungkin bisa dikatakan mekanik itu udah ahli, expert gitulah. Tapi dia nggak pernah pakai laptop. Nah, ini jadi momentum yang sangat perlu diperhatikan juga. Saran kita, kalau harus belajar laptop mungkin sedikit kurang deh waktunya. Saran saya, ajak temen yang bisa laptop. Kayak tadi tuh, kayak download Tuner Studio, install firmware, terus download driver. Nah, kalau orang yang tidak terbiasa menginstal atau download itu juga menjadi kendala. Saran kita yaitu ajak teman yang bisa mengoperasionalkan laptop. Karena saya akui banyak nih mekanik-mekanik yang pro itu benar-benar profesional, hebat, tapi dia jarang dan buta akan laptop. Nah, itu jadi poin yang agak perlu diperhatikan. Mending saran saya ajak teman yang bisa. Nah, kita balik lagi ke Tuner Studio nih. Ke Tuner Studio. Nah, oke. Ke Speedy Loader. Nah, ini pilih, terus diklik upload. Nah, ini ada status nih. Statusnya uploading. Tunggu dulu. Prosesnya juga memakan waktu. Nah, ini jalan nih. 1%, 0%. Nah, ini harus ditunggu sampai dia genep, kurang lebih ya successful ya. Sampai successful. Jadi sekali lagi ini harus connect internet ya. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman proses uploadingnya. Dia jalan 20%, kita tunggu. Ini agak lama. Jadi pastikan ya teman-teman, koneksinya itu bagus. Koneksinya bagus karena dia filenya juga lumayan juga sih, sekitar 40 megaan. Kita tunggu sampai 100% successful. Jadi sekali lagi ya teman-teman, fungsi dari Speedy Loader itu berfungsi untuk mengupload firmware atau otaknya si Arduino ini diisi Speeduino biar bisa dituning. Nah, ini udah sukses. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tadi kan kita milih ini ya, milih firmware. Pilih yang terbaru lah, biasanya paling atas. Di sini juga ada keterangannya sih, bisa dicoba-coba diklik. Choose port, pilih port yang tercolok. Udah di-upload. Nah, di sini teman-teman yang menarik di Speedy Loader. Ini sudah disiapin ya base tune-nya Speeduino, misalnya buat Mazda, BMW itu ada semua. Nah, saran saya kita pakai yang generic base tune, yang artinya bisa dipakai di semua kendaraan. Kita download aja. Download, disimpan.
diingat-ingat lokasi penyimpannya di mana. Kadang banyak yang lupa. Ini tadi download ditaruh di mana. Oke, kalau udah nih udah masuk, kita close. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi sekali lagi teman-teman download Tuner Studio. Fungsi Tuner Studio itu tadi untuk tuning ke ECU-nya. Tuning ke ECU-nya. Pakai yang gratisan aja. Terus jangan lupa download dan install driver CH340 untuk jembatan dari si ECU ini bisa terkonek atau terhubung ke laptop. Kemudian setelah itu install yang namanya Speedy Loader. Fungsinya untuk mengisi biar lebih mudah dicerna, menginstal operating system atau bisa dikatakan otaknya si Arduino ini diisi data supaya bisa untuk menghidupkan kendaraan. Itu secara sederhananya ya. Nah, kita masuk ke Tuner Studio. Oke, kita masuk ke Tuner Studio. Buka Tuner Studionya ya teman-teman. Tuner Studio, kita cari. Kemudian kita bikin project baru. Bikin project baru aja. Ini juga loading. Nah, oke, kita klik file, terus new. Nah, ini projectnya mau dikasih nama apa? Misalnya bebas ya, sesuaikan nama kendaraan. Kalau saran saya, biasanya di kami itu pakai plat nomor mobil. Misalnya Honda Jazz AB sekian. Misalnya saya tulis training juga nggak masalah sih. Training online. Nah, di sini yang saya tadi ulang-ulang, peran dan fungsi driver CH340 itu di sini. Ketika kita klik detect, apabila driver itu tidak diinstal, dia akan tidak menampil seperti ini. Nggak akan muncul ini data ini. Biasanya banyak kasus sudah diinstal driver CH340, tapi ini nggak nampil. Itu biasanya ada aplikasi yang konflik. Jadi silahkan teman-teman hapus aplikasinya. Kayak Bluetooth itu juga ngaruh ya, karena dia scanning portnya itu port laptop. Kalau ada Bluetooth sering konekin ke gadget lain, misalnya audio, itu di delete dulu aja. Terus diklik accept, kemudian di next. Nah, di sini ada interface lambda display, biarkan default. Temperatur ini dirubah aja, ganti Celsius biar enak dibaca. Terus ini yang di bawah abaikan aja, ganti cukup temperatur diganti Celsius biar lebih familiar. Oke, di next. Di next lagi. Ini tampilannya sudah mulai muncul. Terus klik finish. Nah, teman-teman sudah bisa nih masuk ke aplikasi Tuner Studio. Nah, ini kalau berwarna seperti ini ya teman-teman, ini artinya ECU kalian siap dituning, bisa dituning. Tapi kalau ECU-nya tulisannya disconnect, misalnya seperti ini, saya contohkan. Nah, offline, itu artinya ECU tidak terkoneksi. Walaupun kabelnya nyolok, bisa juga salah nyolok lubang. Jadi saran saya, kalau misalnya kabelnya dicolok, tapi kok ECU-nya tidak online seperti ini, berarti salah nyolok lubang USB. Teman-teman cukup di sini aja di menu communication, setting. Kemudian di sini biasanya akan muncul nih COM portnya yang tersedia atau COM port dari si ECU Speeduino.
Kalau misalnya di sini nggak muncul ya tinggal di detect lagi aja untuk menghubungkan. Jadi fungsi detect itu tadi fungsinya untuk mengkonekkan lagi antara laptop dan si Ecu. Klik accept aja. Oke, tunggu. Dah online deh. Nah, kemudian Bestune yang kita download itu di load. Jadi teman-teman nggak usah ngeklik menu yang ada di sini dulu ya. Abaikan. Biar kita nggak buyar. Langsung aja klik file, load tune. Nah, file yang tadi itu dimasukkan ke sini. Nah, tadi nyimpennya di mana itu diingat. Oke, diklik, di open, dah, di yes, di misalnya ada error ignore aja biar nggak bingung. Oke, nah kalau teman-teman muncul ada tulisan setting change that required a power cycle to take effect, yaudah cukup teman-teman cabut kabelnya, terus teman-teman colok lagi. Itu artinya minta reset karena terjadi perubahan data. Nah, oke, cara nge-save-nya gimana nih? Ya udah, misalnya kita terjadi perubahan data, cukup klik burn aja yang ada di sini. Nah, ini tahu-tahu offline kan? Nah, biasanya kalau offline itu kabelnya yang jelek. Jadi teman-teman kalau mau beli kabel, pastikan kabelnya yang bagus ya. Kabelnya yang bagus, biar nggak bikin gregetan. Kadang kita lagi proses tuning, Ecunya putus nyambung. Nah ini, klik lagi setting, terus dites, connect nggak dia. Nah, sukses, accept. Nah, dia loading. Ini yang bikin males karena kabel murahan tuh kayak gini. Nah, balik lagi, tadi saya bilang gimana cara nge-save-nya. Misalnya kita merubah data apa ya di sini. Misalnya saya ganti sembarang. Abaikan ya isi kontennya ini. Nanti kita akan bahas di part berikutnya. Nah, ini klik burn. Kalau burn-nya ini merah berarti belum di-save. Tinggal klik di burn. Nah, ini jadi abu-abu artinya datanya sudah di-save. Jadi kesimpulan di part hardware dan software ini, kita bisa menginstal software operating system ke dalam si Ecu Arduino ini. Jadi prosesornya sudah berhasil kita masukin. Jadi saya ulang lagi ya, teman-teman download satu Tuner Studio, download driver CH340, fungsinya untuk menghubungkan atau memberi jembatan dari Ecu ke laptop. Kemudian habis itu Speedy Loader, fungsinya untuk memasukkan operating system ke dalam si ini Arduino. Karena Arduino itu bisa diisi macam-macam ya. Mau diisi yang kayak parkiran, buka tutup parkir, itu juga bisa. Lampu-lampu kayak lampu strobo itu juga bisa. Jadi Arduino ini multifungsi sebenarnya dengan operating system yang hanya berbekal prosesor 16 bit. Mungkin kayak Mac Ecu, terus apalagi itu KKT, Fueltech, kemudian Mega Squid itu kan dia 32 bit sama ARM ya. Ya, kalau yang Speeduino ini hanya 16 bit. Oke, sekian dari saya di part hardware dan software. Nah, habis ini kita masuk ke basic fundamental untuk wiring, sensor, kemudian kebutuhan aktuator, itu apa aja yang dibutuhkan. Jadi untuk software kita sampai di sini dulu. Jadi teman-teman dimohon jangan jangan melangkahi dulu, nanti biar nggak bingung teman-teman. Cukup ini mencoba dan melakukan apa yang kita demokan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih.